Shalom, salam sejahtera. Terpujilah nama Tuhan. Renungan Malam Seiman telah masuk pada episode yang ke-2000. Saya ingin mengucapkan selamat dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kedua penulis Renungan Malam Seiman ini, Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf, yang telah menulis dengan penuh semangat Renungan Malam Seiman sehingga banyak orang yang terberkati, bahkan menanyakan, apakah Renungan Malam Seiman ini akan dibukukan? Terima kasih juga kepada semua pembaca dan pemirsa setia selama ini yang telah subscribe, like, dan share video Renungan Malam Seiman di YouTube. Kiranya Tuhan memberkati. Nah, marilah kita ikuti Renungan Malam Seiman episode yang ke-2000 ini dengan judul Pertobatan. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kisah 5 ayat 31. Kita masuk pada tesis yang ke-27. Pertobatan ialah memiliki perasaan sedih akan dosa sehingga mau berpaling dari dosa. Pertobatan adalah suatu karunia. Sebab itu merasa sedih akan dosa adalah satu karunia. Dan berpaling dari dosa juga adalah satu karunia. Banyak orang yang tidak mengetahui bagaimana untuk bertobat. Bila ditanya, apakah artinya bertobat? Seringkali jawabannya ialah merasa menyesal akan dosa kita dan memulai hidup yang baru. Namun seringkali kita juga lupa bahwa pertobatan itu adalah kasih karunia. Ini bukanlah sesuatu yang kita bisa capai dengan usaha kita sendiri, melainkan ini merupakan sesuatu yang kita perlu untuk diterima. Dengan sendirinya keduanya adalah sesuatu yang berbeda. Dalam ayat inti di atas yang telah kita bacakan, kita melihat bahwa pertobatan adalah anugerah dari Tuhan. Dalam buku Selected Messages, buku 1 halaman 353 menuliskan dengan jelas bahwa pertobatan sama seperti pengampunan adalah pemberian Tuhan melalui Yesus. Jadi setiap pertobatan yang kita coba lakukan atau pertobatan yang diusahakan dengan kekuatan kita sendiri memiliki keterbatasan. Kita dapat saja merasakan penyesalan atas akibat dari tindakan dosa yang kita buat, atau kita menyesal atas kehidupan yang kita lakukan yang berdosa. Namun, tanpa menerima pertobatan sebagai kasih karunia dari Tuhan, kita tidak akan dapat berkembang dalam kehidupan kerohanian. Merasa sedih atas dosa yang telah kita lakukan, berduka atas kehidupan kita yang terpisah dari Allah, hanya dapat datang dari Tuhan saja. Kita tidak dapat membuat diri kita menyesal sendiri. Perasaan menyesal yang murni akan dosa yang telah dibuat adalah suatu pemberian dari Tuhan. Berpaling dari dosa juga adalah satu pemberian dari Tuhan. Kita tidak dapat berpaling dari dosa agar dapat bertobat. Kita harus datang kepada Yesus agar kita dapat bertobat dengan sesungguhnya. Roma 2 ayat 4 mengatakan bahwa hanya kebaikan Allah yang membawa kita kepada pertobatan. Kita hanya akan dapat mengakui parahnya dosa kita bila kita mengenal akan kasih Yesus. Saat kita belajar kehidupan Yesus, kita dapat merenungkan pengorbanannya yang demikian besar untuk kita. Maka hati kita akan hancur, dan inilah yang akan membawa kita untuk mengalami pertobatan yang murni. Dosa tidak akan kelihatan menarik lagi bagi kita. Kalau hati kita telah diubahkan, maka tindakan kita juga akan berubah dan kita akan menerima karunia pertobatan itu yang memberikan sukacita dalam melaksanakan kehendak Allah. Bagian kita hanyalah senantiasa datang kepadanya. Apakah Anda sudah datang kepada Yesus hari ini sehingga dapat mengalami pertobatan yang sejati? Kiranya Tuhan memberkati.